Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky dari Tadris Kimia, Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan IAIN Batu Sangkar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang stoikiometri bagian 2, yaitu membahas tentang bereaksi pembatas, stoikiometri reaksi, stoikiometri larutan, dan molaritas. Pembahasan kita yang pertama adalah tentang bereaksi pembatas. Bereaksi pembatas adalah reaktan yang benar-benar habis terpakai dalam reaksi yang membatasi berlangsungnya reaksi. Saat salah satu reaktan telah habis, maka reaksi tersebut telah selesai. Langsung saja ke contoh soal. Jika 8 gram metana dibakar dengan 16 gram gas oksigen, menurut reaksi berikut yaitu CH4 bereaksi dengan 2O2 menghasilkan CO2 ditambah 2H2O. Pertanyaannya, tentukan senyawa yang menjadi bereaksi pembatas. ARC adalah 12, ARO 16, dan ARH adalah 1. Langkah pertama, kita cari dulu MR senyawa dari masing-masing. Yang pertama CH4. Kita lihat di reaksi. C-nya ARC adalah 12. Ditambah dengan H4. ARH adalah 1. Berarti 1 dikali 4. Berarti 12 ditambah 4. Didapatkan MR dari CH4 adalah 16. Kemudian kita cari mol dari CH4 tersebut dengan cara membagi massa dengan MR. Massa dari CH4 adalah 8 gram metana. Berarti mol CH4 sama dengan gram per mr, atau 8 dibagi 16 sama dengan 0,5 mol. Kemudian kita cari mr dari O2. Nah, O-nya ada 2. AR dari O adalah 16, berarti 2 dikali 16 sama dengan 32. Nah, kita cari mol dari O2. Mol sama dengan gram atau massa dibagi MR. Oksigen memiliki massa 16 gram dan MR-nya 32. Berarti molnya sama 0,5 mol. Kemudian kita bagi dengan koefisiennya. Mol itu kita bagi dengan koefisiennya untuk mencari bereaksi pembatas. Nah, pada CH4 memiliki koefisien 1, berarti 0,5 mol. Pada CH4 0,5 dibagi 1, hasilnya 0,5. Pada O2 molnya ada 0,5. Di koefisien dari O adalah 2, berarti kita bagi 0,5 dibagi 2, menghasilkan 0,25. Mana yang lebih kecil, 0,5 dengan 0,25? 0,25 adalah yang paling kecil dari 0,5. Maka dapat dikatakan bahwa senyawa oksigen adalah yang menjadi bereaksi pembatas dalam reaksi ini. Pembahasan kita yang kedua yaitu tentang stoikiometri reaksi.
Stoikiometri reaksi adalah hubungan kuantitatif antara zat yang terlibat dalam suatu reaksi kimia. Stoikiometri ini sering digunakan untuk menyetarakan reaksi kimia. Contoh stoikiometri reaksi. CH4 ditambah 2O2 menghasilkan CO2 ditambah 2H2O. Artinya, satu molekul CH4 ditambah 2 molekul O2 menghasilkan 1 molekul CO2 dan 2 molekul H2O. Kemudian, pembahasan kita yang selanjutnya adalah stoikiometri larutan. Stoikiometri larutan adalah perhitungan kimia untuk menghitung reaksi yang berlangsung dalam larutan. Nah, pada stoikiometri larutan ini berkaitan dengan materi kita selanjutnya, yaitu tentang molaritas. Apa itu molaritas? Molaritas adalah banyak mol zat terlarut dalam tiap liter larutan. Dapat kita tulis dengan rumus mol per liter. Langsung saja ke contoh soal. Hitung kemolaran glukosa jika 17,1 gram sukrosa dilarutkan dalam air sehingga volume larutan menjadi 500 ml. Nah, yang ditanya di sini adalah kemolaran. Kemolaran, molaritas biasanya dilambangkan dengan M besar. Kita cari dulu massa dari sukrosanya. Sudah diketahui di dalam soal, massa sukrosa adalah 17,1 gram. Kemudian cari MR dari sukrosa. Diketahui bahwa MR sukrosa adalah 342. Kemudian volume dari sukrosa. Volume sukrosa adalah 500 ml. Karena rumus dari molaritas adalah mol per liter, maka kita ubah mililiter ini menjadi liter. Maka menjadi 0,5 liter. Yang diketahui, pertama kita cari dulu mol, karena diketahui di sini gram sama mr, maka kita dapat mencari mol terlebih dahulu. 17,1 dibagi 342, didapatkan hasilnya 0,05 mol. Mol sudah diketahui, kita masukkan ke rumus molaritas, yaitu mol dibagi volume dalam liter. Molnya adalah 0,05, volumenya 0,5, maka didapatkan molaritasnya 0,1. Hanya itulah yang dapat saya jelaskan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.